Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah ide kreatif bagaimana cara membuat jebakan atau perangkap tikus supaya tikus itu bisa kita basmi ya teman-teman. Karena memang tikus itu adalah salah satu hewan yang benar-benar sangat menyebalkan sekali. Nah, di sini saya akan menggunakan barang yang biasanya hanya kita buang saja, yaitu galon bekas air minum ya teman-teman, yang biasanya kita buang atau hanya kita buat sebagai pot saja. Di sini bisa kita manfaatkan untuk membuat perangkap tikus supaya rumah kita terbebas dari yang namanya tikus. Selain tikus juga bisa kita pergunakan untuk menangkap ular-ular yang ada di sekitar rumah kita teman-teman. Jadi cukup bermodalkan dari barang bekas saja kita bisa menangkap tikus dan juga ular teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana cara pembuatan alatnya? Langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Ini adalah jarum pentul teman-teman. Untuk harganya juga lumayan murah, sekitar 1000 sampai 1500. Ini bisa kita dapatkan di supermarket atau di toko peralatan jahit ya teman-teman. Kemudian untuk bahan selanjutnya di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan dan biasanya hanya dibilang sampah saja atau biasanya hanya dipergunakan sebagai pot ya teman-teman. Ini adalah galon, yaitu galon sekali pakai. Untuk galonnya bebas, tidak harus menggunakan galon yang seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya ini kita buka tutupnya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian pada bagian tutupnya teman-teman, ini kita lubangi terlebih dahulu pada bagian tengahnya ya. Jadi pada bagian sebelah sini kita lubangi terlebih dahulu. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah kita lubangi, untuk lubangnya lumayan besar, ini bisa dipergunakan untuk masuk tikus ya teman-teman. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita ambil jarum yang sudah kita sediakan dan kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Ini adalah lilin ya teman-teman. Lilin yang kita pergunakan untuk memanaskan. Jadi caranya seperti ini. Di sini jarum yang akan kita pergunakan ini teman-teman, ini nanti kita panaskan terlebih dahulu di lilin yang sudah kita sediakan. Kemudian kita tancapkan pada bagian sebelah sini. Jadi posisinya miring seperti ini teman-teman. Nah, untuk kebutuhannya nanti kita sesuaikan saja berapa banyaknya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk kerapatannya nanti bisa kita sesuaikan saja teman-teman. Ini jarumnya juga masih lumayan, cuma terpakai setengah saja. Kemudian untuk proses selanjutnya, karena ini jarumnya masih bisa kembali lagi, pada bagian sebelah sini bisa kita tambahkan lem ya. Bisa menggunakan lem lem bakar atau menggunakan lem Korea. Setelah prosesnya selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk lemnya ini tidak harus menggunakan lem bakar, bisa kita ganti dengan menggunakan lem G atau lem Korea. Nanti kita kombinasikan dengan menggunakan serbuk, jadi supaya hasilnya lebih maksimal. Fungsinya hanya sebagai ini teman-teman, supaya si jarumnya dia tidak keluar lagi ya. Ini sudah sangat kuat sekali dan alat ini sudah bisa kita pergunakan. Nah, untuk cara menggunakannya sebagai simulasi seperti ini teman-teman. Di sini kita ambil galon yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian pada bagian dalamnya kita tambahkan umpan ya teman-teman. Sebagai contoh misalkan kita kasih umpan roti maupun daging pada bagian dalamnya ya. Sebagai contoh seperti ini. Kemudian pada bagian tutupnya kita masukkan seperti ini teman-teman. Kita masukkan. Dan ini sudah terkunci rapat ya teman-teman. Kemudian si tikus dia itu badannya bisa mengecil. Nah, ini jarumnya ini lentur sekali. Jadi jarumnya ini bisa berbelok seperti ini. Kita bisa lihat ya. Jadi aroma dari makanan yang sudah kita taruh di bagian dalam ini nanti akan mengundang si tikus. Kemudian ketika tikus masuk, dia tidak akan bisa keluar lagi teman-teman. Karena apa? Karena pada bagian ujung jarumnya ini dia sangat tajam sekali ya. Jadi nanti ketika tikusnya sudah masuk, dia tidak akan bisa keluar lagi. Sebagai contoh seperti ini ya. Di sini ini misalkan tikus, jadi masuk seperti ini. Ini ukurannya lumayan besar ya, lumayan besar dari si tikus. Masuk seperti ini teman-teman.
Dia bisa masuk karena tidak terkena jarum ya. Posisinya seperti ini, bisa masuk. Nah, kemudian dia masuk lagi seperti ini, bisa masuk sampai pada bagian dalam. Jarumnya nanti akan menutup kembali teman-teman. Kita bisa lihat ya. Nah seperti ini ya, jarumnya dia akan kembali lagi. Nah seperti ini, otomatis si tikusnya tidak akan bisa kembali keluar karena di sini sudah dilindungi dengan menggunakan jarum ya teman-teman. Ini ukurannya lumayan besar tapi bisa masuk dengan sangat mudah sekali. Ini lubangnya lumayan kecil, jadi kita masukkan seperti ini. Seumpamanya tikusnya masuk, dia tidak akan bisa keluar lagi teman-teman. Sebagai contoh seperti ini ya, tikusnya masuk karena terdapat makanan di bagian dalamnya. Oke, ini saya paksa seperti ini. Ini jarumnya menutup kembali. Otomatis tikus tidak akan berani keluar lewat sini. Padahal satu-satunya lubang, satu-satunya pintu keluar adalah pada bagian sebelah sini. Dan ini bisa muat kurang lebih sekitar 100-an lebih kayaknya ya teman-teman. Jadi ketika semalam sudah kita taruh di samping rumah, di gudang maupun di sawah pun, paginya pasti ada tikusnya. Nah selain kita pergunakan untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita ataupun di sawah, ini juga bisa kita pergunakan untuk menangkap ular teman-teman. Biasanya ular juga bisa masuk, kemudian nanti tidak bisa keluar. Karena pada bagian sebelah sini ketika sudah masuk, dia tidak tajam, dan ketika mau keluar dia pasti akan menancap teman-teman. Jadi alatnya sangat simpel untuk cara pembuatannya, dan untuk bahan-bahannya pun juga sangat mudah sekali untuk kita dapatkan. Pada bagian dalamnya bisa kita berikan umpan ya, sebagai contoh saja kita taruh di kebun seperti ini teman-teman posisinya. Nah atau posisinya seperti ini saja, jangan berdiri. Kalau berdiri nanti ularnya tidak bisa masuk. Nah seperti ini ya sebagai contoh. Kemudian ada tikus masuk ke dalam seperti ini. Dia akan langsung masuk dan terjebak di bagian dalamnya, dan ini sudah tidak bisa keluar. Oh, tangan saya nyantel teman-teman. Nah seperti ini ya, ini sama sekali tidak bisa keluar, cuma makanannya saja yang keluar karena ukurannya terlalu kecil. Nah seperti ini, sangat mantap sekali. Jadi kita bisa membuat perangkap tikus maupun ular atau hewan-hewan kecil yang ukurannya lebih besar dari si lubang ini ya teman-teman. Jadi cukup menggunakan bahan yang sederhana dan juga alat yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Rumah kita akan terbebas dari yang namanya tikus teman-teman. Oke teman-teman, semoga ide kreatif sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.